Anies Baswedan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang banget. Saya juga senang banget. Saya senang banget ketemu. Ternyata wong Jawa toh. Iya, aku suka yang Jawa, Mas. Wong Jawa, wong Jawa gak iso ngomong gua lu. Nek gua lu gitu. Ra iso. Jadi lucu ya. Iya, aku Kulo, kulo, panjenengan sampean. Apa kabare apik, Pak? Apik alhamdulillah. Apa nih apik udah serang. Ngopo? Kabeh nyerang kok. Oh, malah enak toh. Matur nuwun dipikiri. Oh iya. Kalau gak dipikirin Lah iya toh. Lu coba bayangin. Aku tidak bisa bilang begini. Kan banyak tanya gimana diserang ya gitu. Saya terima kasih. Begitu banyak yang mikirin gitu. Bangun udah. Bangun langsung nulis. Ini Anies Baswedan. Udah nulis semuanya nulis. Energinya. Jadi makanya aku kalau ketemu tuh santai. Kadang-kadang yang suka nyerang yang kikuk. Oh iya. Kalau kita juga coba aja gitu. Kemarin nonton di ILC, ada banyak yang ngomong, kenapa Anies Baswedan tidak datang ke ILC pada saat itu? Kenapa tuh? Iya ya memang kan pembahasan soal anggaran, teknis, dan saya juga merasa lebih pas biarkan yang berdiskusi, yang berdebat, karena kan ngomongin saya gitu. Udah lebih baik orang lain aja ngomongin saya yang di Iya betul. Ngapain ya? Pusing sendiri ya? Diomongin ada di sana ya? Ngomongin di situ udah. Biar mereka semua bebas ngomongin apa aja. Oh iya, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Dan yang mau ngeritik juga bebas. Kan luas lah. Kalau ada orangnya di situ kan dilihatin. Oh, iya, sambil betul. itu geleng-geleng gitu Iya kan. betul. Dia nyiapin nanti kan. Nanti ada yang mau ngatain nggak jadi, ngeliatin mukanya mah nggak jadi gua katain dah gitu. Seru tapi Jakarta ini memang seru, nggak pernah berhenti. Ya pastilah. Jakarta seru, gimana nggak seru? Ibu kota, ya kan? Ya. Seru, makanya pindah Kalimantan saya nanti nggak jadi artis ibu kota lagi. Mbak Dedi pindah nggak nanti? Enggak. Di sini aja ya? Di sini aja. Anda tidak jadi gubernur ibu kota. Itu dia, statusnya gubernur Jakarta gitu. Jadi aja. gubernur Jakarta. Mungkin setelah kalau ibu kota pindah, Anda nggak diserang lagi, bro. Gitu ya? Iya. Oh, Iya nggak? Iya dong. tapi sepi dong nanti. Oh iya benar. Hidup harus Kalau penuh sekarang serangan. tuh seru nih. Hidup harus penuh serangan, iya. Ya, Tapi dan- mikir-mikir serangan, karena yang menyerang mengatakan bahwa Anda tidak transparan. Anda tidak transparan. Ini gua lagi nyerang. Di Jakarta mana bisa nggak transparan? Semuanya kelihatan. Semuanya kelihatan. Semuanya kelihatan. Bung Anies, tapi begini Bung Anies. Ini serius ditanya. Anda tidak transparan. Kenapa? Karena di Tokopedia harga iBond hanya Rp30.000. Nonton MLI ya? Terus yang nonton itu? MLI kan? Nonton ya. MLI itu Coki ya kan sama Tretan Muslim. Ini ada Bang Anies di sini. Anda mengatakan bahwa di Tokopedia hanya Rp30.000. Kenapa di sana harganya berapa miliar? Nah, Ya, betul. kemana uangnya? Siapa yang korupsi? Seru juga ya. Wah, luar biasa. Ini sama seperti gini nih. Ya. Ini harganya berapa ya? Ya, Kan gini. 1.000 Kalau lah gitu. betul, kalau bicara harga itu bicara ukuran. Jadi air yang ukurannya gelas sama air ukuran 1 galon, ya harganya beda lah. Tau nggak yang diramein di situ tuh? Itu iBond-nya ukuran berapa? Ukuran berapa? 10 kilo. Tapi keluar sekilo per kilo atau 10 kilo. Per anak 10 kilo. Jadi saya bilang, ini memang malu-maluin. tapi bro, 10 kilo satu anak suruh ngapain? Itu dia. 10 kilo, terus kemudian ada yang ballpoint, ada yang alat tulis, macam-macam. Jadi saya itu kan ketemu ini bukan sekarang. Kita ini ketemu seperti begini udah sejak tahun lalu. Iya, betul. Jadi kita ini punya pola penyusunan anggaran yang apa aja bisa dimasukin. Apa aja masukin. Nah, bro, lu bilang malu-maluin. Kan malu-maluin lu, bro. Iya, maluin kita semua. Dan itu yang waktu saya kumpulin semua itu, saya bilang this is self humiliation. Itu Iya. Jadi itu Either malu-maluin you kita fix it or you go out. Makanya, Out jadi, kan. persis. Justru kan saya mikir, loh kalau ini kejadian setiap tahun, kenapa nggak diberesin dari dulu-dulu? Kan ini kejadian tiap tahun. Ini kejadian tiap tahun. Tiap tahun. Saya menemukan ini tahun lalu. Jadi gini nih, ya ketika nyusun anggaran itu, pokoknya saya kasih contoh nih. Contoh nih, misalnya kita mau bikin konser. Oke. Bikin konser 1 tahun, sebutlah kita bikin konser 6 kali. 6 kali. Terus diputuskan angkanya 6 miliar. 6 miliar. Nah, ini baru rencana nih. Iya. Baru rencana, belum disetujui. Bahwa akan konser 6 kali, belum disetujui ongkosnya 6 miliar, belum tuh. Belum tuh ya. Tapi udah ditetapin pagunya. Oke. Kalau Pokoknya 6 kali, budgetnya 6M. 6M, Betul. berarti satu konser 1 miliar. Oke. Betul. Nah, di fase itu belum disepakati nih, Iya. belum dibahas. Orang-orang di DKI ini harus menerjemahkan dalam bentuk komponen. Betul. Kalau mau konser itu apa? Satu, misalnya nih, Speaker. panggungnya berapa, Betul. speakernya ada Betul. berapa, Transportasi. mikrofonnya berapa, Oh. kursinya berapa, semuanya detail itu. Di saat ini belum diputusin. Oke? Iya. Nah, ini yang bikin sering jadi masalah. Apa yang terjadi? Karena butuh 6 miliar, ya udah, sekarang masukin aja udah. Sewa kursi aja dulu. Sewa kursi 6 miliar. Betul. Sewa kursi sampai 6 miliar. Ah. Supaya 6 miliarnya aman.
Kan nggak boleh, bro. Enggak, kan belum, ini kan baru nyusun. Baru nyusun. Tapi nyusun. keluar ke masyarakat yang jadi Nah. masalah. Kenapa? Ya, begini, kebanyak yang ngerjain itu lengkap, ada yang enggak. Ini akan ada kalau yang sekarang 39.000, kalau sebelumnya 52.000. 52.000 artinya apa? Ada orang yang ngerjainnya bener. Ada yang benar? Oh, dikerjain semuanya. Yang itu nggak ada masalah. Betul. Oke, tapi kan kalau yang begini nih, cukup 1 biji aja Jadi masalah. masalah gede, Jadi kan? masalah, kan? Betul. Sebetulnya kan kalau kita bicara proporsi, Mas Deddy, seperti sini. Dari 39.000 itu, ya ketemunya paling 10-15 biji yang kayak begini. Dari 39.000. Tapi kan kita nggak ngomong yang 39.000 kan? Iya, Kita kan ngomongnya jeleknya doang dong. persis, Masa bagus exactly. ngomongin? Nah, ini yang kemarin sering disebut. Dari seluruh item 39.000 itu, dilihatin satu-satu. Pakai mata. Dilihatin pakai mata. Diperiksa satu-satu nih pakai mata. Jadi, item yang banyak itu, data entry-nya digital. Kan sistemnya, aplikasi, masukin. Tapi sesudah masuk, diperiksain satu-satu. Ada nggak yang aneh? Ini yang saya bilang tahun lalu ketika saya ketemu masalah begini. Nggak bisa begini. Kalau kita punya aplikasi, pada Aplikasinya saat harus benar. dia masukin data, aplikasi itu harus nolak. Kalau orang itu masukin angka yang nggak masuk akal. Iya. Jadi, misalnya nih, aplikasinya nih, seperti beli IKI bond per anak, dia 10 kilo, 82 miliar. Itu aplikasinya itu sudah harus bilang, anak ini mau diapain pakai aplikasi kayak begituan. Jadi, pakai IKI bond, kan nggak mungkin. Iya. Jadi, sama seperti gini, masukin tanggal lahir, Iya. tanggal lahir, terus tulis 32 Maret gitu exactly, ya. Nggak bisa 32 harusnya. Maret, harusnya ditolak. Ditolak. Karena kalau itu keluar, diketawain dong. Iya benar, tapi kan benar itu gue ngerti bro. Tapi kan yang jadi masalah di sini akhirnya Anda sebagai gubernur disalahkan. Gini, sebelum itu rame, kan saya ini udah lihat tahun lalu, saya panggilin semua, dikoreksi ini. Jadi diketahui kami tahu ini itu sejak tahun lalu, dan kami udah bilang ini harus dikoreksi. Dan ketika kita tahu itu apa yang kerjain? Nggak diem. Yang kita kerjakan justru bikin aplikasinya. Bikin aplikasi baru. Bikin aplikasi upgrade. Upgrade aplikasi. Kenapa harus di-upgrade? Supaya dia menjadi sebuah aplikasi yang bisa memaksa siapapun yang lakukan data entry, Iya. masukkan data entry yang benar. Nah, oke. Artinya kan orang yang masukkan data entry yang nggak benar itu bisa karena lalai. Macam-macam. Bisa karena malas. Malas. Nggak mau ngisi ATM banyak, Wah, udahlah. malas lah ya. Masukin satu aja, yang penting angkanya 6 miliar tadi masuk. Dapat tuh udah satu. Atau yang kedua, adalah itemnya nggak ada. Itemnya nggak ada maksudnya. Nggak ada. Misalnya Nah, gini, berarti kan ini itemnya nggak ada ini jadi ada, masalah. ada. Bisa kejadian. Bisa kejadian. Kayak contoh nih, dia mau bikin trotoar. Terus trotoarnya jenis Oh ya ngerti. jenis yang nyerap air. Ternyata itu belum ada di katalog. Iya, jadi tulis aja apa dulu yang Udah, ada. yang ada dulu. Jadi itu belum tentu nggak jujur nih. Oke, belum tuh nggak jujur ya. Belum tentu malas. Belum tuh malas, belum tuh nggak jujur. Terus yang ketiga, bisa juga niat buruk. Benar. Barangkali aja dia ada kong kali kong IKI bond. Ini mana boleh kita tahu. Iya, kan? betul. Oke? Dan bisa juga karena orang ini ya nggak mau ngerjain dengan bener aja. Ya. Tapi kan akhirnya orang mengatakan bahwa ini tanggung jawab seorang Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Iya dong. Iya, karena itulah. Karena Lu nggak stres? Betul. Enggak. Gini, begitu saya bilang saya tanggung jawab, betul. Pertanyaannya, Anies, ketika Anda tahu ini, apakah Anda berbuat? Iya, saya tahu ini tahun lalu, saya langsung bikin aplikasi. Saya nggak guilty dong. Kalau guilty itu gini loh, tahu ada masalah, lalu diam. That's wrong. Ya, ini berbuat bahkan dari Iya sebelum itu kejadian. Betul. Oke. Jadi ketika ditanyain, Anies ini, iya betul. We found it last year, oke? Oke. Langsung You already do it gitu ya. langsung bikin aplikasi upgrade-nya. Karena itulah, kenapa kita bisa mulai gunakan bulan Januari besok. Ini ya, ini cerita ini ya. Iya. Saya mulai tugas akhir 2017. 2018 ketemu nih. Begitu ketemu, oke, kalau gitu fix it. Kita bikin aplikasinya untuk upgrade ini sehingga tidak berulang. Oke. Bikin aplikasi itu setahun lebih, nggak bisa bikin aplikasi. Bro, bentar. Kan 2017. 2018. Enggak. Gubernur 2017 dong. Oktober. Oktober 2017. Sebelumnya Ahok. Iya. Nah, pada saat Ahok masalah ini ada nggak? Ada, mau tunjukin. Ada masalah Saya ini. semua nggak print outnya. Ya, Tapi ada masalah ini. ada. Bukan- 2016 ada. Karena itu dulu selalu diliatin satu-satu. Ah. Saya ini begitu dengar liatin satu-satu, itu kayak gini loh. Kalau memang kita pindah nih dari mesin ketik, oke? Ngetik nih naskah mesin ketik ya. Iya. Terus pindah ke MS Word. Loh, kalau memang pindah ke MS Word, terus mau ngitung jumlah kata, pakai dihitungin satu-satu, lo buat apa pakai MS Word? Buat kalau kita mau melakukan cut copy paste Ya. atau find replace. Ya. Itu kan Harusnya canggih gitu kan. persis. Nah, Harusnya canggih. jadi saya begitu ketemu masalah di sini, diliatin pakai mata. Saya bilang no. Fix the problem. Fix the problem. Making new applications gitu. Di Berarti upgrade. zamannya Ahok dilihatin satu-satu. Dilihatin satu-satu. Yang masalah UPS itu segala kan pada saat itu Ahok kan Ya. ketangkep Kalau orang. nah itu beda lagi tuh. Kalau itu udah jadi anggaran. Udah jadi Kalau anggaran. ini itu lagi dalam proses perencanaan. Heeh. Harus dimasukin komponen.
Ini yang tadi yang saya sering bilang di kita di Jakarta ini perencanaan sama penganggaran jadi satu. Sebenarnya perencanaan dulu diberesin, disetujui, habis itu bicara tentang penganggarannya. Oke. Oke, di penganggaran itulah komponennya macam-macam. Jadi saya terusin lagi deh, dikit ya soal ketika ketemu nih, supaya clear nih. Jadi kalau ada yang bilang, iya saya tanggung jawab, bentuk tanggung jawabnya apa ketika ketemu masalah? Bentuk tanggung jawabnya adalah saya langsung berbuat. Kalau saya tidak berbuat berarti saya salah. Jadi betul nggak? Tapi kita kan tugas kita ini kalau ada masalah diselesaikan ya. Jadi kalau kita tidak nyelesain masalah berarti you're not doing your job. Nah, so kita ketemu masalah. Saya kan mulai soal anggaran 2018. Pada waktu itu. Di 2018 kita ketemu, langsung kita siapin, dikerjakan. Alhamdulillah sekarang sudah hampir selesai. Bisa Ya, bilang kita bicara aplikasi baru kan? Aplikasi. Apakah aplikasi baru ini meyakinkan orang bahwa tidak akan terjadi hal seperti itu lagi? Nggak tahu juga kan, bro. Ya namanya aplikasi harus selalu di-upgrade. Justru ini kan proses yang normal. Iya. Memang ada yang punya iOS nggak perlu di-upgrade? Iya, benar. Nggak punya WA nggak perlu di-upgrade? Iya. Semuanya di-upgrade kok. Ya, tapi orang-orang ini yang salah-salah ini yang salah nyimput dan sebagainya. Bukan salah ya, kita nggak ngomong salah kan, bisa ada 4 hal gitu kan. Apakah ini orang-orang ketahuan siapa? Karena Nah, katanya bisa ketahuan, ada bukan. passwordnya kok masukin Bukan. juga. Jadi bukan soal ketahuan dan tidak, tapi soal memaksa. Aplikasinya itu harus memaksa. Untuk naruhin budget. Iya, jadi kalau misalnya saya masukin 32 Maret, oke, aplikasi harus nolak. Saya dipaksa untuk masukin kalau Maret itu ya cuma 1 sampai 31. Kalau di luar angka itu ditolak. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya gue ngerti. Nih, kalau misalnya bos masukinnya iKaibon 82 miliar, ya ditolak dong. Ya, harusnya begitu kan aplikasinya. Exactly. Nanti Nanti orang-orang ini bertanya sekarang, yang masukin ini siapa orang-orang ini gitu loh. kalau yang masukin kita tahu. 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 Lalu apa yang ditindak kalau tahu? Ya, jadi ketika dia tunjukin, nah ini tiap tahun kita kerjain, Pak. Oke, begitu tiap tahun. Tiap tahun kita kerjain. Kenapa kerjain begitu? Karena belum diputusin. Nanti ketika sudah pembahasan, ada waktu tuh mereka ngoreksi. Mereka ngoreksi, masukin satu-satu. Jadi tadi tuh mau konser tuh. Udah, kita belum tahu konsernya di mana, panggungnya Ya, sebesar pokoknya apa. masukin dulu biaya supaya nanti ada biayanya Persis, kan. yang Iya. 6 miliarnya masukin dulu. Iya. Sambil dilihat mau konsernya di mana, ukuran panggungnya berapa. Nanti itu. Nanti. Tapi kan belum diputusin mau 6 miliar beberapa kali. Betul. Itulah yang bikin orang yang ngerjain tiap tahun tuh bilang, kalau saya isiin lengkap, ya, saya rajin, toh ujungnya diganti juga. Nah, itu yang kemarin saya tegur. Tegur apa? Saya berikan teguran jelas bahwa kalaupun Anda belum bisa memberikan prediksi data, tapi masukkan yang masuk akal. Jangan masukin barang-barang yang nggak masuk akal. Nah, sistemnya ini memungkinkan masukin yang nggak masuk akal. Jadi kalau di situ mau bilangnya nih, misalnya di situ ada tuh martabak 10 miliar, jadi tuh martabak 10 miliar. Kita kan pusing kalau begitu. Minum dulu. Tapi you know what funny? Sekarang ini ya, ini lucu Pak Deddy, gini loh. Saya nemuin ini, saya kemarin anak buah di sana. Kalian yang bener kerjanya. Ditunjukin, saya tunjukin itu angka ATK sekian, poin sekian, saya tunjukin ke mereka. Ini dan saya tunjukin itu ada rekaman nih loh. Jadi saya kerjain sebelum ini rame di luar nih. Terus sekarang itu seakan-akan saya yang bikin gitu loh. Saya tuh di dalam marahin semua orang kan. Ada di luar diomelin loh. Ya nggak apa-apa, itu resikonya gubernur gitu kan. Karena kan kerjain kan bagaimanapun juga adalah namanya staf DKI gitu. Tetap bertanggung jawab lah. Tetap bertanggung jawab. Dimaki-maki oleh rakyat Jakarta. Ya, nah karena itulah ketika saya dibilang apa namanya ini bermasalah, memang iya, tiap tahun begini. Pasrah banget sih. Bukan. Nah, jadi saya itu sebenarnya nggak mau bilang soal sistem. Coba kalau aku mau ini ya, kalau aku mau jadikan ini komoditas politik nih. Tahun lalu ketemu ini apa yang gue kerjain? Langsung gue publik. Nggak diem-diem ya. Saudara-saudara semua, saya menemukan sebuah sistem bermasalah. Oke? Yang ini bukan masalah yang saya ciptakan. Ini masalah. Enggak tuh, diem aja. Dikoreksi langsung, di-upgrade. Nggak ngomong, nggak berisik. Salah Anda. Kenapa Anda tidak berisik? Ya karena saya nggak berpolitik urusan begini. Tapi Anda sekarang terjebur. Ya sekarang saya jelasin kan. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik saat ini nih, lebih baik saya dianggap bertanggung jawab, fine. Tapi saya akan tunjukin tuh. Aku kadang-kadang mikir ini, lebih baik dikira bermasalah ternyata enggak, daripada dianggap tidak bermasalah tapi ternyata bermasalah. Masalah. Siapapun yang lihat persoalan ini pasti akan lihat, ternyata memang ada problem manusia. Ada masalah manusia nih. Ya, ini kompleks malas. kan. Ini kompleks kan, bro. Ini Tahu nggak kompleks. tapi yang bikin lucu itu apa? Apa? Yang bikin lucu itu satu sebenarnya. Jadi kalau ini data anggarannya salah dalam bentuk buku pelajaran 82 miliar, mungkin masih bisa dimaafin. Masalahnya lem. Sedangkan image-nya anak SD disuruh ngelem. Itu yang 2016 tuh lucu juga. Apa itu? 2016 nih. 2016 itu beli penghapus papan tulis. Oh, iya. Nilainya 53 miliar. Setiap anak dapat 1 penghapus per bulan. Jadi penghapus papan tulis dapat. Memang pada lempar-lemparan gitu dalam kelas. Ada 40 anak pada punya 1 penghapus gitu kan. Tiap bulan ya. Tiap bulan Tiap lempar-lemparan. bulan lempar-lemparan. Itu kan mikir, ini apa yang dipikir? Nah itu harus seperti nyari jarum di tumpukan jerami. Ya karena
jumlahnya itu. Karena itulah itu harusnya dikerjakan oleh sistem. Masa orang kata manusia? Manusia itu kan polisinya. Ya. Tapi ketika mereka begini, jadi kita tuh bisa ngukur ada item-item yang dibuat rumusannya. Kalau buat pendidikan seperti apa, buat jalanan seperti apa, ada semuanya tuh. Jadi kalau di zamannya Ahok itu dilihat satu-satu. Ya, di kita juga lihat satu-satu. Dia satu-satu. Ya kalau enggak kan nggak ketemu saya ke Iya, mereka. iya. Sama. Cuman bedanya gini. Ketika kita liatin satu-satu, saya langsung bilang ini nggak bener liatin satu-satu begini nih. Aplikasinya benerin. Gitu. Aplikasinya dibenerin. Oke. Masa tiap tahun kita mau ngeliatin satu-satu 53. Lalu kenapa sekarang yang keluar adalah kenapa sekarang itu website di lock? Kenapa nggak dibuka? Kenapa tidak transparan? Ya, jadi begini, ini kan belum selesai sebetulnya prosesnya. Ah. Ini yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya nih. Yang orang nggak sadar nih. Itu tuh. Orang nggak Itu sadar nih. masalah nih. Kenapa yang sekarang dikunci gitu? Jadi gini, dulu ketika masukin tahun-tahun sebelumnya nih, masukin bulan Juli itu, Pemprov kirim kepada DPR itu usulannya, oke? Oke. Kemudian nanti mulai Agustus mereka mulai bahas tuh, Mm. mulai bahas. Kemudian biasanya hari gini udah beres tuh, oke? Boleh udah terbuka tuh semua, paling nggak udah ditandatanganin tuh kesepakatannya, oke? Kali ini Tahun ini nggak bisa. kenapa? Karena ada pemilu, ada anggota DPR baru, mereka baru dilantiknya akhir Agustus. Oke. Terus anggota dewan itu harus ada namanya ketua dewan, ketua komisi, sekretaris komisi, itu namanya alat kelengkapan dewan. Itu baru dilantik 21 Oktober. Karena baru diputusin 21 Oktober. Karena itulah pembahasan baru mulai 23 Oktober. Karena itulah baru sekarang kita ngomongin. Itu sebabnya kalau kemarin kita bisa ngomongin bulan Agustus. Ini nggak nyampe. Jadi nggak nyampe kemana-mana. Saya itu apa ya? Satu komplikasi, udah ada anak orang yang isinya Aik Aibon ngawur, itu kan sudah salah, nggak bisa dipertahankan. Berbarengan dengan Kejadian Anda nggak bisa buka ini kan. berbarengan dengan jadwal pembahasan yang mundur. Lengkap hidup Anda. Kalau nggak gitu saya nggak sampai ke sini nih. Lengkap penderitaan Anda. Lengkap. Ampun. Capek gak sih? Capek Enggak nggak? juga sih kalau capeknya sih, aku tuh relax mas. Maksud sih? Iya. Tapi terakhir kali gua ketemu lu bro, kayaknya rambut belum seputih ini. Ini masih mending nih. Mending. Yang lain udah berputih total. Jadi ini tuh apa ya? Kalau dibilang kita sih relax. Kenapa relax? Tidak. Saya sendiri ya. Aku merasa gini. Tidak ada hal salah yang saya kerjakan. Oke. Lu kok sepede itu nggak ada hal salah? Ya dalam urusan ini loh. Dalam urusan ini Ya, dalam urusan jadi ini ya. saya tuh insya Allah kita ngerjain yang benar. Begitu ada masalah diberesin. Begitu ada masalah. Yang sekarang terjadi itu adalah soal twisting penjelasan Ya, aja. nggak jelas lah Iya, intinya. ya ini loh nih. Ini air nih. Ya. Lebih mineral nih, Air harganya mineral. 12.000 lah. anggap. Tapi nih, kalau ada 100 orang rame-rame bilang ini bir. Oke, terus Jadi aku bir. sendiri yang cuma bilang ini air putih. Ya saya bilang udah sebentar, tunggu waktu. Tunggu waktu, nanti kita buktikan bahwa ini air. Ini bukan bir. Yang kita hadapin selama ini sering kali adalah begitu. Bukan soal faktanya, karena itu kita relax. Oh, ini memang benar air kok. Mau 100 orang bilang ini bir, So you're not that's your afraid. business. You're not afraid because you believe that you're doing right things. Insya Allah itu doing right thing. Insya Allah. Insya Allah. Ah, Insya Allah. oke. Ya, yang diramaikan itu adalah sesuatu yang apa ya? Secara kebetulan pembahasannya mundur. Ya, Hal jadi- yang ini yang terjadi tiap tahun. Ketemunya bebarengan intinya. Barengan semua dan kita relax aja. Mau dituding macam-macam juga. Saya bilang nggak apa-apa. Dituding apapun juga nggak apa-apa. Nanti kita lihatin. Membuktikan semuanya. ini bahwa ini adalah air. Nah kalau kan gitu misalnya ini air, tapi kalau ada 100 orang bilang ini bir, Ya. terus Then it's semua orang become a kedengeran, beer. it's become a beer. Then it's become a beer. Saya bilang ini air, Ya. Nggak bisa. Tetap jadi bir. ini yang kejadian. Ya. Nah saya kenapa tenang? Emang air. Ya. You believe that it is air, ya sudah air. Kan Pokoknya. itu agak tenang kan? Ya. Jadi kalau ada air, aku minum enak nih. Iya. Coba nih kalau bir, aku akan guilty. Ya. Saya akan merasa guilty. Saya akan mencoba mencari penutup enggak. Ngomong-ngomong guilty, kemarin berita keluar, lo lihat baru-baru aja. Anda dilaporkan ke KPK Masya Allah. Lagi laporan. gara-gara Frankfurt Book Fair. Frankfurt Fair. Berapa miliar? 140 miliar. Ya sekitar itulah 140-150-an. Iya. Banyak ya. Luar biasa. Jadi gini aja, kalau laporan ya ke KPK semua, banyak orang dilaporin KPK. Pasti KPK itu ada prosedurnya mereka Betul. ngurus itu. Betul. Jadi kira-kira KPK ngurus dan itu juga kalau orang tuh kalau nulis laporan itu kan bisa aja laporan. Tapi masalahnya ada dasarnya enggak. Betul nggak? Sederhananya gini, ini itu adalah pekerjaan Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan yang punya pekerjaan. Kementerian Pendidikan itu diaudit oleh BPK.
peristiwa Frankfurt Book Fair itu adalah satu pameran kebudayaan kita yang luar biasa besar. Itu membuat Indonesia sekarang buku-buku kita diterjemahkan ke bahasa Jerman, dan kalau buku diterjemahkan ke bahasa Jerman, dia langsung akan ketemu pasar se-Eropa. Ya. Karena gini, pasar Eropa itu nerjemahin buku bukan dari bahasa Inggris. Ya, Jerman dia. Bahasa Jerman. Ya, betul. Kalau masuk bahasa Jerman, lalu akan diterjemahin yang lain. True. Karena gue ngalamin kok buku gue tuh ada berapa kali masuk ke sana juga. Begitu Jerman kan langsung buka Betul, kan, betul. langsung dibuka semuanya. Nah, Betul. kita itu kemarin berhasil sukses dengan itu. Dan Frankfurt Book Fair itu sampai sekarang Jakarta, Indonesia ya, sebagai guest of honor di tempat itu sampai dengan sekarang selalu diingat. 3 bulan lalu pimpinan Frankfurt Book Fair itu datang ke sini. Dan semuanya masih ingat terus itu keluar biasaannya Indonesia. Jadi memang biayanya segitu tuh. Yang punya gede. Emang gede tuh. Ya orang bikinnya di Jerman. Emang kalau bikinnya di Senayan gitu kan Oh, iya. lain cerita. Kalau ini mah memang udah gak ada kesalahan lah ya. Ya masih biayanya segitu. Yang biayanya segitu ya. Dan gini, sampai waktu khusus di selama Frankfurt Book Fair itu, saya sampai menugaskan inspektorat pengawasan nih, itu bagian dari komite. Jadi ikut bersama. Mereka pun ikut berangkat ke Jerman, inspektoratnya, supaya keputusan-keputusan soal pembiayaan itu dipastikan sesuai dengan aturan. Kasih contoh nih, nerjemahin. Misalnya naskah bahasa Indonesia mau pindahin ke bahasa Jerman. Kita udah punya nih aturan di kita. 1 lembar misalnya Rp500.000 di Indonesia. Harga Indonesia Harga Indonesia rupiahnya 500.000. dengan orang Indonesia. Betul. Ketika kita bukunya itu diterjemahkan di Jerman oleh orang Jerman, nggak bisa Rp500.000 per halaman. Mereka punya satuan biaya unit sendiri. Nah, satuan mereka itu bisa jauh lebih tinggi daripada kita. Tapi kalau kita tidak menggunakan yang itu, maka hasilnya akan beda sekali. Ya. Karena itu, kenapa kemudian ada penentuan harga tersendiri, beda. Pengawasnya pun ke sana. Bahwa ini benar, harganya sesuai dengan aturan. Jadi silakanlah mau laporin ke KPK, laporin aja sana ya. Laporin, kan repot lapor. Lagi pakai demo, panas pula gitu, kasihan sekali. Jadi, nah kalau itu ada masalah, maka di tahun 2016 kan acara itu 2015. 2016 pasti muncul laporan BPK ada masalah, apalagi biaya 150 miliar kan banyak. Iya benar. Kalau itu ada masalah, saat itu udah Lalu 2016. kenapa dibawa lagi? Menurut Anda kenapa dibawa lagi? Itu mereka yang tahu tuh. Masa Anda tidak tahu? Sebetulnya itu mulai pertama kalinya ketika pilkada. Ketika pilkada. Itu waktu pilkada. Udah lewat. Lalu kenapa dibawa lagi? Ada apa? Ya itulah, banyak orang yang belum selesai mikirin soal itu. Dan pimpinan dari Frankfurt Book Fair itu Pak Gunawan Muhammad sampai bikin narasi menjelaskan soal Frankfurt Book Fair itu. Karena beliau ininya ketua komitenya waktu itu. Nah, inilah kalau ya gini, saya ini kan di pemerintahan banyak dilaporin. Ya nggak apa-apa lah. Maka itu artinya ketika ini laporan juga ya sudah, ya nggak apa laporin aja. If you believe yourself you're doing right things, then it's Insya okay Allah. for people to do say Exactly. anything about you kan. Kan basicnya kalau dari tadi ngomong ya, kayaknya kedengarannya begini bahwa time will tell gitu kan. Time will tell. Time will Karena tell. itu ini ya, Madrid, saya tuh sering bilang gini, I'm not worried about what is written in the social media. Okay, I'm more concerned about what the historian will be writing in the future. Mantap. Saya nggak khawatir atas apa yang ditulis di sosial media hari ini, tapi saya lebih khawatir atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Dan pertanggungjawaban saya di hadapan Allah, tentu aja. Itu yang saya harus pikirin. Tapi kalau ditulis di sosial media hari ini, Yeah, everyone can say anything about you. can say anything, and it'll be, you write about something today, it'll be forgotten in the next 2 weeks. Oh God. It'll be forgotten in the next 2 weeks. Zaman sekarang ya bro ya. Pak Wiranto ditusuk aja beritanya hilang udah. Exactly. All this conspiracy theory around the sniping itu. Iya, hilang loh. Ini Saya- Pak Wiranto ditusuk beritanya cepat banget nguap. Kalau saya jadi Pak Wiranto kan saya kesel kan. Nggak sopan nih. Ya maksudnya kan yang bener aja gitu loh. Iya, bener. Kalahnya sama berita-berita kacau-kacau begitu gitu loh. Betul. Itu what happens ya sebenarnya ya. Maksudnya Iya itulah. Jadi sekarang itu, karena itu kalau seperti saya gitu ya, aku ini kan ada masanya diserang, ada masanya dipuji, nanti serang lagi, puji, itu gonta-ganti aja terus begitu. Iya. Jadi makanya aku pernah bilang gini, tapi I tweeted a few years ago, gini kira-kira, dipuji tidak terbang, ya. dicaci tidak tumbang. Iya, iya. Itu udah lama tuh. Jadi ketika sekarang jalanin tuh kan waktu itu aku kan komentar buat seseorang gitu ya. Betul, betul ya, ya. Sekarang tuh ya aku harus begitu aja, dipuji jangan terbang. Waktu dicaci ya nggak usah tumbang. Nggak usah tumbang, Relax biasa, aja. udah biasa. Relax aja. Betul. Apalagi if you are certain you're doing right things things. right thing, relax aja. Speak
Amin.